But I have walked alone with the stars in the moonlit night. Right up here. Wait, you live up there? I don't understand how we've never met. I've probably skated by your house like every day on the way to practice. Hey, you wouldn't want to do something sometime, would you? I could be free at night. I've been looking at the stars. Is this your first live show? Yeah. And I think, oh, how I missed that. He really likes you. I can tell. I am not comfortable with him not knowing. What should I have said? Hey, by the way, if the sun hits my skin, I could die? She's sick. Katie, will you please just talk to me? I got dreams in my head and they won't go. This isn't something you can just not tell me. I'm so sorry. But we're not the couple who doesn't try. Every day, I waited for you to walk by my window. If I had just looked up, we could have been together this whole time. The heart still rattles, the heart still rattles, oh. Halo semuanya, jadi di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Midnight Sun untuk tugas bahasa Indonesia. Film Midnight Sun ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Scott Speer. Alur cerita ini tuh alur maju. Lalu latar suasana ini ada menyenangkan, menyedihkan, dan juga mengharukan. Lalu di sini ada penokohan. Yang pertama ada Bella Thorne. Bella Thorne ini berperan sebagai Katie. Katie ini orangnya itu baik hati, suka menolong, dan tidak gampang menyerah. Lalu yang kedua ada Patrick. Patrick ini berperan sebagai Charlie. Charlie ini orangnya baik, bijaksana, perhatian, dan juga berpikiran yang dewasa. Lalu yang ketiga ada Rob Rigel. Rob Rigel ini berperan sebagai Jack atau ayahnya Katie. Sifatnya ini bijaksana, dewasa, dan juga sangat sayang kepada Katie. Yang terakhir ada Queen Shepherd. Queen Shepherd ini berperan sebagai Morgan atau sahabatnya Katie. Dia ini sifatnya itu baik hati, penyayang, pokoknya dia tuh sayang banget sama Katie. Nah, jadi film Midnight Sun ini bercerita tentang seorang gadis bernama Katie yang mempunyai penyakit langka yang disebut XP. Nah, penyakit ini membuat Katie tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti orang-orang pada umumnya, karena dia itu tidak bisa terkena matahari. Jika kulitnya terkena matahari, maka kulitnya akan terbakar dan menyebabkan kematian. Katie ini sudah ditinggal oleh ibunya dari dia masih kecil. Ibunya ini memberikan sebuah hadiah untuk Katie sebagai kenang-kenangan, yaitu sebuah gitar. Jadi dari kecil Katie ini sudah pintar bermain gitar, dan setiap malam dia selalu ke dermaga untuk bermain gitar. Dia juga suka menulis lagu buatan dia sendiri, dan dia nyanyikan di dermaga tersebut. Nah, dari kecil Katie tidak mempunyai teman karena teman-teman perumahan dia menjuluki dia itu sebagai vampir. Tapi di sini ada satu anak yang bernama Morgan. Dia ini penasaran kenapa sih kok Katie ini disebutnya vampir. Akhirnya Morgan ini menemui rumah Katie dan berbicara kepada ayahnya. Morgan ini bertanya kepada ayahnya Katie, ada apa dengan Katie? Lalu ayahnya Katie menjelaskan tentang penyakit Katie yang sebenarnya. Lalu Morgan meminta izin kepada ayahnya Katie untuk menemui Katie dan mengobrol dengan Katie. Nah, dari situ Katie dan Morgan sudah berteman. Dari kecil, Katie ini sudah memperhatikan satu lelaki bernama Charlie, tapi dia hanya bisa melihatnya dari jendela kamar dia, karena dia tahu sangat kecil kemungkinan untuk bertemu langsung dengan Charlie. Katie selalu memperhatikan Charlie dari mereka itu umur sekitar 12 tahunan sampai sekarang si Charlie sudah lulus SMA. Lalu pada suatu malam dia ke dermaga seperti biasa untuk memainkan sebuah gitar dan menyanyikan lagu buatan dia sendiri. Selesai dia bermain gitar, tiba-tiba ada seorang lelaki yang menyapa dia. Lalu dia kaget dan ternyata itu Charlie. Lalu dia karena saking groginya, dia langsung beresin gitarnya dan juga langsung pergi dari Charlie. Tapi dia meninggalkan buku diary dia, dan buku diary itu diambil oleh Charlie. Keesokan harinya, Morgan bermain ke rumah Katie, dan dia kebingungan melihat Katie sedang mencari sesuatu. Lalu Morgan bertanya kepada Katie sedang mencari apa. Lalu Katie menjelaskan
kepada Morgan kalau dia sedang mencari sebuah diary miliknya. Lalu Morgan menyuruh Katie untuk mengingat kembali kapan dan di mana terakhir dia memegang diary itu. Lalu Katie ingat terakhir dia memegang diary itu di sebuah dermaga yang tempat dia bertemu dengan Charlie. Lalu malam itu mereka memutuskan untuk ke dermaga dan mencari diary-nya Katie. Lalu saat sampai dermaga, diary-nya itu udah nggak ada. Lalu Katie ini menanyakan kepada petugas di sana. Dan petugas itu bilang kalau diary itu sudah diambil oleh seorang pria. Katie panik. Lalu tidak lama kemudian, Charlie pun datang dan membawa diary milik Katie. Katie di situ kaget dan pengen langsung kabur, tapi si Charlie dan Morgan menahannya. Sebenarnya Morgan ini juga sudah kenal dengan Charlie. Nah, Charlie di sini mengajak ngobrol Katie, tapi Katie-nya masih grogi gitu. Terus Charlie ini menuliskan nomor HP dia di diary-nya Katie. Semenjak saat itu, Charlie dan Katie semakin dekat. Tapi Charlie tidak mengetahui penyakit Katie. Jadi setiap Charlie mengajak Katie untuk pergi saat siang hari, dia selalu menyebutkan dia sibuk kalau siang hari dan hanya bisa pada malam hari. Lalu pada suatu malam, Charlie mengajak Katie untuk pergi ke suatu party. Katie ini seumur-umur tidak pernah ke party sebelumnya. Lalu dia meminta izin kepada ayahnya, dan Charlie juga di sana untuk meminta izin kepada ayahnya agar Katie boleh pergi ke party temannya ini. Awalnya ayahnya Katie tidak mengizinkan karena dia takut akan ada bahaya kepada anaknya. Di situ Katie dan ayahnya ribut, saling berargumen, dan pada akhirnya ayahnya pun mengalah kepada Katie. Dan ayahnya ini meminta kepada Charlie untuk menjaga Katie agar dia tidak kenapa-napa. Lalu saat sampai di party, mereka berdua terlihat sangat senang. Nah, di sini salahnya Katie, dia mengatakan kepada ayahnya kalau dia pulang tidak lebih dari jam 12 malam. Tapi Katie di sini pulang lebih dari jam 12 malam. Saat sampai rumah, dia dimarahi oleh ayahnya dan dia mengurung diri di kamar. Lalu keesokan harinya, ayah Katie memasuki kamar Katie sambil membawa hadiah untuk permintaan maaf. Katie pun luluh dan memaafkan ayahnya tersebut. Dan dia juga meminta maaf kepada ayahnya karena telah melanggar janji. Dia selalu meminta izin kepada ayahnya untuk pergi dengan Charlie pada malam hari. Lalu ayahnya mengizinkan asalkan tidak melewati batas waktu. Lalu pada suatu malam, Charlie ini mengajak Katie untuk berpergian yang lumayan jauh. Katie diizinkan oleh ayahnya dan pergi. Mereka menghabiskan waktu berdua, dan akhirnya pagi pun tiba, dan itu tidak terasa bagi mereka. Saat Katie melihat handphone dan melihat jam, sudah jam 5 pagi, dia langsung buru-buru ke mobil Charlie karena dia tahu sebentar lagi matahari akan terbit. Lalu Charlie buru-buru mengantarkan Katie pulang karena Katie sudah teriak-teriak dan meminta untuk pulang. Lalu perjalanan sekitar 1,5 jam, dan saat sampai rumah Katie matahari sudah terbit dan sudah terlambat karena sinar matahari tersebut sudah mengenai kulitnya Katie. Lalu Katie langsung mengurung diri dan menangis sejadi-jadinya. Lalu Charlie pun bingung kenapa, dan akhirnya Morgan datang dan dia memberitahu kepada Charlie kalau Katie itu mempunyai penyakit, tidak bisa terkena matahari. Di situ Charlie sedikit kecewa karena kenapa Katie tidak jujur aja ke Charlie. Tapi di sisi lain dia kasihan kepada Katie. Lalu pada malam hari, Charlie menemui Katie lagi di rumahnya. Lalu dia bertanya kenapa tidak jujur aja. Lalu Katie pun meminta maaf dan menangis. Keesokan harinya, Katie, Charlie, Morgan dan ayahnya ke rumah sakit karena kulit Katie sudah mulai ada efek. Lalu setelah diperiksa oleh dokter meminta untuk berbicara bertiga
kepada ayah Katie dan Katie. Dokter mengatakan ini efeknya sudah terlalu parah dan kemungkinan besar umur Katie tidak panjang lagi. Di situ ayahnya Katie menangis sejadi-jadinya dan Katie berusaha menenangkan ayahnya tersebut. Lalu Katie mempunyai satu permintaan kepada ayahnya dan Charlie. Dia ingin bermain di dermaga pada siang hari. Kenapa dermaga? Karena itu tempat bertemunya Katie dengan Charlie. Lalu awalnya ayah Katie tidak mengizinkan karena itu amat sangat bahaya dan mempercepat kematian Katie. Tapi Katie di situ memohon karena dia tahu umur dia tidak lama lagi dan udah tidak ada gunanya lagi. Akhirnya dengan berat hati ayah Katie mengizinkan dan Morgan juga dengan berat hati menemani Katie bermain di dermaga tersebut. Lalu mereka berdua terlihat sangat bahagia di dermaga tersebut, tetapi kebahagiaan mereka harus menjadi yang terakhir karena Katie telah pergi untuk selamanya. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath. We need that touch from the one we love almost as much as we need air to breathe. I never understood that until I couldn't have it. It never fades away. This is my life with cystic fibrosis. Broken glass on my skin. I'm still get that thing out of my face. What would I do without you? You'd die. People with CF aren't supposed to get within 6 feet because we could end up catching each other's bacteria. You followed me. With the intent of introducing myself, I'm Will Newman. You're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control. Am I right? You're not wrong. You think that's cute? Do you think it's cute? There's no room in war for fear. Do you know how lucky you are to be here? Nothing is going to save our lives. We're breathing borrowed air. These meds are not optional. Yeah, that's probably why they keep shoving them down my throat. Okay, we're gonna do our treatments together, so that way I know you're actually doing them. Shake on it. Funny. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe Don't tell me the one time you're interested in some guy, he's also got CF. I just helped him set up his med cart. I know you, Stella. Organizing a med card is like foreplay. 6 feet apart at all times. You both know the rules. You catch his infection and you can kiss new lungs goodbye. I don't want to hurt you. I can't. This whole time I've been living for my treatments instead of doing my treatments so that I can live. And I want to live. After all that CF is stolen from me, I don't mind stealing something back. 304 millimeters, 12 inches, 1 foot. so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. 5 feet apart. Doesn't matter where you Are you in? you can keep my regrets. You left your Nah, sekarang saya akan meresensi film yang berjudul 5 Feet Apart. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Justin Baldoni. Film ini bergenre romance dan drama. Alurnya itu alur maju, latar suasananya ada menyenangkan, menyedihkan, dan mengharukan. Di sini penokohannya ada Cole Sprouse itu sebagai Will dan Haley Lu Richardson itu sebagai Stella. Keduanya ini memiliki sifat yang rada mirip, tapi Will ini lebih temperamen daripada Stella. Film ini bermula ketika Stella pergi ke pantai bersama teman-temannya dan tiba-tiba Stella pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Stella dan Will adalah dua remaja yang mengidap penyakit cystic fibrosis. Cystic fibrosis merupakan penyakit genetika yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental sehingga menyumbat berbagai sistem pernafasan dan pencernaan. Bagi Stella, rumah sakit adalah rumah kedua. Semua staf di rumah sakit adalah teman Stella. Stella tahu bahwa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya adalah transplantasi. Tapi menurutnya, transplantasi paru-paru hanya bisa menyelamatkan hidupnya
sampai 5 tahun ke depan. Selain Stella, ada remaja lain yang datang ke rumah sakit bernama Will. Will datang ke rumah sakit untuk menerima obat percobaan. Will memiliki karakter yang pemberontak karena prognosisnya tidak sesuai harapan. Bahkan jika efek obatnya berhasil, itu tidak menjadikan Will memenuhi syarat untuk transplantasi. Stella memaksa Will untuk mengikuti pengobatan. Will pun setuju. Lokasi pertemuan pertama mereka adalah di ruang bayi. Lalu tidak lama kemudian, Stella dan Will pun jatuh cinta. Namun mereka membuat sebuah peraturan, yaitu mereka harus berjarak 5 kaki karena kerentanan mereka terhadap infeksi. Tidak hanya itu, Will dan Stella harus mengenakan sarung tangan dan tidak boleh saling bersentuhan. Saat kedua sedang jalan-jalan, Stella mengalami keadaan darurat, dan Stella pun butuh nafas buatan. Tapi sayangnya, Will tidak bisa memberikannya karena dia tidak bisa menyentuhnya. Terakhir, menurut saya, film Midnight Sun dan film Five Feet Apart ini film yang bagus karena memiliki makna masing-masing. Terus keduanya ini genrenya bersama karena si wanitanya ini juga memiliki penyakit dan endingnya juga sama. Jadi menurut saya nih bagus. Jadi sekian aja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.